Ada satu statement yang menurut saya mengejutkan sekali, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya terima akan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, dan dia memberikan akan sebuah nubuatan. Saya sudah bagi ke beberapa orang, mungkin sudah menyebar ke tempat saudara, tapi izinkan saya bacakan ini buat saudara. Ini yang saya terima 1 atau 2 hari yang lalu. Ada sebuah pesan profetik tentang kegerakan Tuhan yang akan datang. Dia mengatakan begini, kegerakan Tuhan yang akan datang, yang akan segera datang, merupakan kegerakan dahsyat yang penuh kuasa, yang akan membuat gereja terheran-heran. Ini bukanlah seperti kebangunan rohani yang pernah kita lihat dan alami di masa lalu. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kegerakan yang akan datang ini akan sedemikian rupa, sehingga mereka-mereka yang terikat pada tradisi dan bersifat agamawi tidak akan bisa menerima bahwa kegerakan yang akan terjadi itu berasal dari Roh Kudus. Kegerakan ini akan menghasilkan terjadinya pertobatan jiwa-jiwa yang akan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang dahsyat. Banyak denominasi besar akan menolak kegerakan ini. Juga mereka yang tidak siap akan menolak kegerakan ini. Dunia dan media massa akan menyebutnya sebagai kekacauan. Tetapi kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan akan membuat kegerakan ini tidak dapat disangkal lagi. Selama bertahun-tahun saya telah menubuatkan bahwa Tuhan sedang membentuk generasi Kristen baru, yaitu yang tidak terikat oleh tradisi dan liturgi gereja yang agamawi, tetapi yang siap untuk membuktikan kuasa Tuhan dengan demonstrasi Roh Kudus dan kuasa. Sekarang Anda harus bertanya pada dirimu sendiri, bisakah aku bertempur bersama-sama dengan orang lain yang tidak seperti diriku? Bisakah aku bertempur melawan kuasa kegelapan bersama dengan orang-orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang berbeda? Bisakah aku menghancurkan benteng-benteng musuh dengan bantuan seseorang yang tidak bisa diterima oleh gereja tradisi? Saya tahu banyak dari Anda adalah anggota gereja baik-baik dan terhormat. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang membaca berita ini dikenal sebagai orang yang memberontak, yang tidak bisa diterima di mana-mana. Sejak awal pelayanan saya selalu menjadi seorang pelayan yang berusaha untuk memenangkan jiwa dengan cara-cara yang tidak selalu sejalan dengan gereja-gereja tradisional. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pionir-pionir. Saya tahu bagaimana rasanya hidup bagi Tuhan, tetapi tidak diterima kemanapun saya pergi. Tuhan telah memanggil saya untuk membentuk God's Victorious Army, untuk menuai tuaian akhir zaman. Tidak peduli apakah mereka kelihatan seperti orang Kristen baik-baik atau bukan. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak mempunyai gelar teologia. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak memakai jas dan dasi. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak berjalan dengan cara seperti yang Anda inginkan. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak berbicara seperti yang Anda inginkan. Tetapi orang Kristen jenis baru ini merasa tidak perlu memberikan kesan khusus pada gereja-gereja besar. Dia tidak puas hanya berkhotbah di lingkungan baik-baik dan menerima persembahan. Kristen jenis baru ini akan menentang hikmat manusia dan mulai melakukan kehendak Tuhan tanpa peduli sikap lingkungan dan sekitarnya. Bagaimana sikap Anda jika Anda melihat orang-orang Mormon, Saksi Yehova, dan orang-orang agama lain mulai bertindak melawan kuasa kegelapan dan memenangkan jiwa bagi Kristus? Apa kita siap menerima mereka? Apa kita siap mengajak mereka, para pecandu narkoba, narapidana, dan PSK
yang telah menerima Kristus untuk masuk dalam pasukan garis depan penginjilan. Kalau Anda ingin jadi bagian dari kegerakan yang akan datang ini, bersiaplah untuk menerima perubahan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kita tahu Tuhan telah menempatkan para pemimpin rohani di dalam gereja untuk membawa orang-orang kudus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Banyak orang yang telah mengajar dan bernubuat mengenai kegerakan Tuhan yang akan datang ini dengan mengatakan bahwa kegerakan ini tidak akan mengikut sertakan para pemimpin gereja atau pemimpin pelayanan besar. Waspadalah, pendapat ini muncul karena banyak pelayan-pelayan kecil di dunia ini yang tidak mau tunduk kepada otoritas rohani yang telah Tuhan tempatkan dalam gereja. Dan mereka mulai menyebarkan ajaran-ajaran dan doktrin yang keliru. Jangan terkecoh dengan doktrin semacam ini. Kegerakan Tuhan yang akan datang ini akan mencakup pelayan-pelayanan tingkat bawah, orang-orang Kristen, dan pelayanan-pelayanan biasa, maupun pemimpin-pemimpin gereja besar yang diurapi, yang telah ditetapkan Tuhan bagi tubuh Kristus. Anda akan bisa mengenali kegerakan ini. Engkau pasti mengenali pengurapan dari Roh Tuhan, tidak peduli apapun situasi yang ada di sekitarmu atau gerejamu. Yang membuat saya kaget, ini sebetulnya nubuatan disampaikan oleh Morris Sirulu beberapa hari yang lalu.